Makanya Allah menyebutkan kata min azwajina, pasangan kamu itu diletakkan oleh Allah lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Dzurriyyatina itu apa? Keturunan. Kalau azwajina, pasangan. Berarti yang kita minta kepada Allah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, kepada seluruh para santriwati dan para santriwan yang hadir pada Taman Ilmu pada kesempatan hari ini, yang semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita afiah. Afiah itu bukan hanya sekedar sehat, tetapi afiah itu mencakup seluruh kebaikan pada kehidupan kita, maka itulah yang disebut dengan afiah. Dulu saya merasa bahwasanya sehat dan afiat itu satu kata dengan makna yang sama, tapi ternyata ketika membuka kitab barulah saya tahu bahwasanya sehat dan afiat itu sesuatu yang berbeda dalam kacamata sunnah Rasulullah SAW. Orang yang sehat belum tentu dia aman, orang yang sehat belum tentu dia lapang, orang yang sehat itu belum tentu hatinya bahagia, karena sehat itu tidak menjamin itu semuanya. Beda dengan afiah. Orang yang mendapatkan afiat itu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kelapangan. Dan itulah yang menjadi salah satu rahasia. Nabi mengajarkan doa kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu memohon kepada Rasulullah doa yang mencakup seluruh kebaikan, maka Nabi memberikan contoh, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ibnu Abbas sempat merasa doanya terlalu pendek, karena kandungan kebaikan yang diminta oleh Ibnu Abbas itu terlalu banyak. Apakah bisa terwakili dengan sebuah kata, ya Allah saya memohon afiah? Maka Rasulullah mempertegas kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya afiah itu mencakup seluruh kebaikan yang kamu butuhkan pada kehidupan. Maka inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan kesehatan, pula mendapatkan afiah pada kehidupan kita, dan semoga kita mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan episode yang kita lewati, terutama episode pandemi. Semoga apa yang kita selenggarakan, salah satunya berada pada Taman Ilmu pada kesempatan duha kali ini, merupakan metode dan cara terbaik supaya kita belajar mengembalikan hati kita dulu sebelum kembalinya jasad dan fisik kita dimasukkan ke liang lahat. Orang yang beruntung bukanlah mereka yang memiliki profit yang besar. Orang yang beruntung bukanlah mereka yang memiliki keuntungan finansial yang berlapis-lapis, tetapi sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang kembali hatinya sebelum kembali fisiknya dan jasadnya. Kepada Allah kita memohon afiah, memohon kesehatan, dan semoga kita termasuk di antara orang yang mendapatkan hikmah pada setiap episode yang kita lewati dalam kehidupan manusia. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita. Ada salah satu pengurus juga di masjid ini yang beberapa waktu sebelumnya WhatsApp saya meminta untuk khutbah nikah anaknya, tetapi tidak lama 2 pekan setelah itu ternyata beliau wafat. Maka moga-moga setiap orang yang meninggal di antara kita tidak hanya berlalu dan hanya kita kenang bahwasanya kita pernah menjadi temannya, tapi setiap peristiwa yang pernah terjadi menjadikan kita pandai mengambil hikmah. Karena perbedaan antara orang yang beriman dengan orang munafik, orang beriman itu adalah orang yang pandai mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, berbeda dengan orang munafik. Orang munafik sulit dan sukar untuk mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan ini kita berkumpul dan tidak ada tempat kita untuk bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ini menenangkan dan syukur itu menyenangkan, dan sesungguhnya syukur memberikan makna dan kualitas pada kehidupan kita. Hari ini yang hilang bukan finansialnya, hari ini yang hilang bukan hartanya, karena kita hidup pada zaman yang disebut dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu hidup berkelapangan dan dimudahkan di dalam urusan dunia dan finansial. Tapi yang hilang pada kehidupan kita adalah esensi dan makna pada apa yang kita jalani pada kehidupan. Banyak orang punya mobil, tetapi makna dia punya mobil sudah menjadi hilang. Banyak orang punya sepatu, sampai 2 kamar dia punya sepatu, tapi ternyata makna dari sepatu itu sudah hilang.
Banyak orang punya baju tetapi makna dari baju yang dia miliki dan dia beli sudah hilang, disebabkan salah satunya kurangnya kita selaku manusia untuk bersyukur kepada Allah. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas pada kehidupan kita. Kalau hari ini banyak orang merasa kosong pada kehidupan di tengah harta yang berlimpah yang dia miliki, karena kualitasnya hilang, kuantitasnya ditambah. Karena kuantitas kalau sudah ditambah tetapi kualitasnya dicabut, itulah yang kita khawatirkan. Karena salah satu tanda di antara keburukan itu diperbanyak kuantitasnya, ditarik kualitasnya. Makanya di antara fitnah akhir zaman itu apa? Banyak manusia tetapi dimatikan ahlul ilminya. Makanya banyak ahlul ilmi meninggal dunia di akhir zaman karena kualitasnya yang diambil, kuantitasnya diperbanyak. Maka itulah yang kita khawatirkan ketika pada kehidupan yang kita jalani, pada apa yang kita lewati, kalau ternyata kita hanya mendapatkan kuantitas tetapi tidak mendapatkan kualitas. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur. Apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita, kita bersyukur. Dan ingat, orang yang bersyukur itu tidak menjamin kekayaan tetapi pasti menjamin kecukupan. Apakah orang yang bersyukur punya sepeda pasti punya motor? Enggak. Saya kenal banyak dai di perbatasan, mereka hanya punya sepeda. Apakah mereka kurang bersyukur? Mungkin syukurnya berkali-kali lipat daripada saya. Tapi kenapa mereka tidak bisa beli motor? Apakah syukurnya mereka ketika punya sepeda tidak diterima oleh Allah? Enggak. Karena syukur itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang sifatnya kuantitas. Ada orang yang punya motor, dia bersyukur, apakah pasti dia bisa membeli mobil? Belum tentu. Banyak guru, banyak ustadz TPA yang kita kenal solih, namanya tidak dikenal, datang dengan ikhlas, datang ke musola dan surah kita yang terkadang tidak pernah kita cari, tidak pernah kita perhitungkan, tapi keikhlasannya bisa jadi mengetuk pintu langit. Punya motor, sepanjang hidup tidak pernah bisa membeli mobil. Apakah syukurnya tidak diterima oleh Allah? Syukurnya diterima insya Allah. Tapi syukur itu kalau diterima bukan berarti secara kuantitas itu ditambah. Saya tidak suka kalau agama itu selalu diartikan dengan kuantitas. Kalau sedekah pasti kaya, kalau sholat malam pasti kamu kaya, kalau kamu banyak bersujud kamu pasti kaya. Ini agama akhirat, ini bukan agama materialisme, ini bukan agama kapitalisme. Ini agama yang membangun kehidupan nanti, bukan membangun kehidupan hari ini. Kalaupun kita miskin, nggak ada aibnya. Kalaupun kita tidak ditakdirkan bertambah kuantitasnya, itu pun juga tidak menjadi tercoreng dan ternoda kita di hadapan Allah. Tapi disitulah kita paham, ketika kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya terkadang orang yang bersyukur tidak ditambahkan kuantitasnya, tetapi Allah tebalkan kualitas pada makna kehidupan yang dia jalani. Dan itulah sejatinya kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain, yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan, tetapi yang salah ketika kita suka membandingkan kehidupan kita secara kuantitas tetapi kita melupakan kualitas pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita hatinya selalu kita asah supaya kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita, dalam setiap kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dalam urusan ibadah yang kita diringankan oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan untuk menjadi pengingat diri saya, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah hati kita. Walaupun 1000 manusia menilai kita buruk, tapi selama Allah melapangkan hati kita, siapa yang bisa akan mengganggu kita? Walaupun 1 orang, 1 juta orang menilai kamu dengan buruk, tapi kalau Allah sudah melapangkan ketika kita merasa bersyukur, siapa yang bisa menyempitkan kita? Allah itu kalau ridho kepada kita, simple dan sederhana. Allah berfirman pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah, kalau kita sudah bersyukur dengan benar, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu? Dan ini merupakan sebuah anugerah besar pada kehidupan ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang diamanahkan kepada saya. Ini tema bukan pilihan saya sebenarnya. Ini tema pilihan dari para panitia ya.
Temanya adalah keluarga cinta bervisi surga. Ini kelihatannya yang memilih tema belum pernah menikah atau sudah menikah tapi ingin membahas tentang masalah ini. Tema ini sebenarnya merupakan tema sebagaimana air, kalau boleh saya mendefinisikan dan mengibaratkan. Kenapa tema ini saya katakan ibarat air? Karena tema ini bukan hanya diperlukan dan dibutuhkan bagi yang mendengar, tapi sejatinya prioritas yang membutuhkan tema ini adalah yang menyampaikan. Karena sesungguhnya air siapapun membutuhkan, mau kaya, mau miskin, mau di kota, mau di kampung, mau putih, mau hitam, semuanya membutuhkan tema tentang keluarga bervisi cinta, keluarga cinta bervisi surga. Karena pada dasarnya ini merupakan perkara besar yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dan ini akan menjadi sebuah tema untuk menjadi nasihat terbaik untuk saya. Karena saya ketika berdakwah selalu saya niatkan yang pertama ini menasihati saya. Karena pada dasarnya setiap orang butuh dengan nasihat dan tidak ada nasihat yang terbaik kecuali nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nasihatnya Allah dan Rasul itu sebagaimana air hujan, yang kering akan menjadi basah, yang mati akan menjadi hidup, sebagaimana fungsinya air hujan. Dan semoga setiap nasihat Allah dan Rasulnya, kalaupun ada yang kering pada hati kita, semoga bisa basah dengan nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada yang mati pada jiwa kita, semoga ada tanda kehidupan kembali setelah mendapatkan siraman yang datang dari sisi Allah. Dan apakah yang bisa mengalahkan sesuatu yang datang dari Allah? Dan ilmu adalah datangnya dari Allah. Akhirat itu datangnya dari sisi Allah, dan tidak ada yang mengalahkan apapun yang datang dari sisi Allah. Dan inilah tema keluarga cinta bervisi surga, untuk menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Sekarang mari kita membahas dulu, kenapa tema ini menjadi penting untuk kita pada pembahasan kita. Kenapa masalah keluarga itu menjadi masalah primer yang kita harus bicarakan dan harus kita sampaikan serta kita pelajari. Maka kita harus paham dulu sebab ikhtiyaril maudhu, sebab pemilihan tema ini penting, supaya latar belakang kenapa kita harus belajar tentang tema ini untuk kita semuanya kita paham. Salah satu di antara kerumitan kita kalau belajar, banyak orang belajar terkadang tidak tahu sebabnya apa dia harus belajar itu, sehingga akhirnya dia tidak menghargai setiap informasi dan nasihat yang dia dapatkan, disebabkan ketika dia tidak mengenali kenapa dia harus mempelajari perkara itu. Ini pula yang menjadikan saya pada muqaddimah ini saya ingin menyampaikan kenapa kita harus membahas tentang tema ini, menjadi tema yang kita kaji dan tema yang kita akan terima supaya bisa menjadi pelita pada kehidupan kita. Karena ilmu membebaskan kita dari setiap blind spot kita pada kehidupan. Maka kita harus belajar dulu apa yang disampaikan para ulama tentang pentingnya keluarga, terutama keluarga pada kehidupan dan konteks keimanan kita, supaya kalau kita faham latar belakang pada tema yang akan kita pelajari, menjadikan kita menjiwai apa yang kita dengar, menghidupkan apa yang kita tulis, lalu mengarahkan ketika kita pulang dari tempat taklim. Karena yang kita cari adalah keberkahan dari ilmu yang kita peroleh. Banyak ilmu dipelajari tetapi hilang keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita khawatirkan. Salah satu di antara penyebab hilangnya keberkahan kita mempelajari ilmu, karena kita tidak paham keutamaan dari apa yang kita pelajari, kata para ulama. Ini yang menjadi sebab patahnya sebuah nilai keberkahan pada kehidupan kita ketika kita menjadi penuntut ilmu. Karena tidak barokahnya ilmu adalah musibah, maka inilah yang menjadikan kita berusaha apa yang kita harus ketahui tentang tema ini, dan kenapa tema ini penting untuk kita kaji supaya kita faham, menjiwai apa yang kita pelajari, menghidupkan apa yang kita tulis, mengarahkan kita pada kehidupan setelah pulangnya kita dari taklim pada tempat ini. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, keluarga merupakan bagian besar pada kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang paling besar dalam kehidupan kita setelah akidah dan tauhid kecuali masalah keluarga. Ini yang pertama. Jangan kita mengira bahwasanya keluarga yang hari ini terkadang kita jengkel, kadang kita marah, maka pada dasarnya keluarga yang Allah berikan kepada kita merupakan salah satu komponen besar pada kehidupan orang yang beriman, itu keluarga. Dan tidak ada yang mengalahkan komponen ini setelah kita beriman kepada Allah, yaitu adalah komponen kita bersama dengan keluarga kita. Ketika kita memiliki keluarga, berarti kita telah memiliki sesuatu yang besar.
sesuatu yang menjadi salah satu perkara yang melapangkan dan membahagiakan kita dalam kehidupan akhirat itu ya salah satunya keluarga. Makanya karena pentingnya masalah keluarga pada kehidupan konteks keimanan, makanya disinilah kita menjumpai tidak ada nabi dan tidak ada rasul kecuali mereka menikah, kecuali Nabi Isa yang beliau ditakdirkan diangkat oleh Allah ke langit belum pada kondisi beliau menikah. Tetapi sesungguhnya selain Nabi Isa, seluruh para rasul itu mereka menikah. Bahkan pernikahan itu menjadi perkara yang besar, yang bertahan, bukan hanya dalam konteks kita di dunia, tetapi sampai ketika kita meninggal dunia pun, ketika kita berada di alam barzah, dan sampai nanti kehidupan kita di akhirat, maka salah satu komponen yang tidak hilang dalam ingatan kita dan memori kita itu adalah masalah keluarga. Ini masalah keluarga, yang hari ini orang barat tidak memperdulikan masalah keluarga. Yang hari ini orang-orang yang bermaksiat, mereka tidak perlu peduli tentang keluarga. Mereka sering berkata, ngapain harus berkeluarga? Kalau memang pengen makan sate, kenapa harus memelihara kambing? Itu kata-kata narasi yang buruk sekali. Kalau pengen makan sate, kenapa harus melihara kambing? Ini kata-kata terkenal di antara anak muda, supaya mereka meminggirkan arti keluarga pada kehidupan mereka, padahal kehidupan keluarga merupakan komponen besar pada kehidupan kita beribadah kepada Allah. Makanya ketika pernikahan kita disebut sebagai orang yang menyempurnakan keluarga, menyempurnakan keimanan. Sempurnanya keimanan kita itu kapan? Bukan ketika kita sholat. Sempurnanya keimanan kita itu bukan kita tahajud. Sempurnanya keimanan kita bukan ketika kita puasa, tapi sempurnanya keimanan kita itu ketika kita menikah. Dan itulah yang disebut dengan keluarga. Makanya orang ketika berada di alam barzah, ketika dia mampu menyelesaikan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka ketika dia mampu menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, apa teriakan penduduk kubur ketika mereka di dalam kuburnya? Teriakan mereka, teriakan yang menggambarkan tentang sesuatu yang paling besar yang ada pada hati mereka, yang tidak mungkin rontok walaupun melewati lubang kematian. Apa yang diteriakan penghuni kubur? Kalau mereka berhasil menyelesaikan fitnah yang pertama dari pertanyaan mungkar dan nakir, maka jawaban dari orang kalau pertama kali mereka di dalam kuburnya itu, ucapan mereka pertama kali, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ucapan orang ketika pertama kali di dalam kuburnya, ketika mereka baru menyelesaikan ujian pertama dengan sukses menyampaikan jawaban kepada malaikat mungkar dan nakir terhadap fitnah yang ditujukan kepada mereka, mereka itu langsung berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tolong cepatkan tarik itu hari kiamat begitu cepat datang pada kehidupan kami, hatta arji ila ahli, supaya aku kembali kepada keluargaku, supaya aku kembali kepada istriku, supaya aku kembali kepada bapakku, supaya aku kembali kepada ibuku, supaya aku kembali kepada suamiku, supaya aku kembali kepada anakku. Dan itu pertama kali yang diteriakkan oleh penghuni kubur. Mereka tidak berteriak tentang apa yang luput, mereka tidak berteriak tentang hartanya, mereka tidak berteriak tentang finansialnya, mereka tidak berteriak tentang apa yang mereka peroleh pada kehidupan dunia dalam pencapaian sosial dan finansial. Tapi yang diteriakkan mereka pertama kali itu menggambarkan salah satu di antara episode terindah kehidupan manusia yang tidak akan pernah rontok walaupun melewati lubang kematian, dan melewati peristiwa besar ketika manusia itu bertemu dengan malaikat yang sepanjang hidup mereka tidak pernah bertemu dengan malaikat, bertemu dengan alam barzah yang menakutkan, sampai dilapangkan urusan barzah itu, sampai diberikan pelita alam barzah itu. Tidak ada yang diteriakkan mereka pertama kali kecuali setelah mereka selesai, mereka rindu kepada keluarganya dan berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, kapan kiamat? Dia tidak mengatakan kapan kiamat supaya aku bertemu surga. Enggak. Dalam riwayat Bara' bin Azib, para penghuni kubur itu tidak mengatakan, ya Rabbku, kapan hari kiamat supaya aku ketemu bidadari. Enggak. Kapan aku ketemu dengan kiamat supaya aku berjumpa dengan kenikmatan surgawi. Kala. Tapi pertama kali yang diteriakkan oleh para penghuni kubur itu, mereka menggambarkan tentang sesuatu yang paling istimewa. Jadi kalau ibu kita meninggal dunia, kalau mereka dilapangkan kuburnya,
maka pernyataan ibu kita pertama kali itu apa? Ya Rabbku, kapan hari kiamat itu datang? Aku pengen ketemu kembali, ketemu dengan suamiku, ketemu dengan istriku, ketemu dengan anak-anakku, ketemu dengan kakek nenek, untuk menggambarkan betapa besarnya kedudukan keluarga dalam konteks keimanan kita beribadah kepada Allah. Loh, sampai surga pun tidak difikirkan untuk sementara waktu orang ketika berada di alam barzah, karena kuatnya memori mereka teringat kepada apa yang mereka tinggalkan pada urusan keluarga. Itulah keluarga. Jadi kalau bapak kita meninggal, yang diteriakkan bapak kita pertama kali itu pengen ketemu kita. Kalau ibu kita meninggal 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, yang diteriakkan ibu kita itu apa? Kapan saya ketemu Umar Mita? Kalau ada di antara ibu-ibu yang bapaknya sudah meninggal, yang diteriakkan nama ibu di hadapan Allah untuk menjelaskan kepada kita begitu istimewanya masalah keluarga dalam kehidupan kita, yang mana keluarga tidak boleh kita pandang dengan sebelah mata. Makanya wajar kalau sampai kita mendapati Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, maka beliau itu mengkelompokkan dan mengklasifikasikan kenikmatan surga itu nanti yang paling besar ada 3. Yang pertama, bertemu dengan Allah secara langsung, tidak ada hijab, tidak ada satar, tidak ada penghalang, dan itu merupakan puncak dari kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan ketika kita berada di surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, orang yang berbuat baik mendapatkan husna, surga, wa ziyadah, tambahannya adalah mereka melihat Allah. Yang kedua, mereka akan berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Itu kenikmatan kedua. Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, mereka itu akan dipertemukan dengan orang yang diberikan nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, orang yang jujur dalam keimanan, para syuhada dan orang-orang solih, dan itulah teman terbaik. Kita berjumpa dengan Nabi Isa, kita berjumpa dengan Nabi Musa, kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kita berjumpa dengan Nabi Yusuf. Mungkin kalau ibu-ibu pengen ketemu Nabi Yusuf, pengen kita berjumpa dengan seluruh para nabi yang ada pada kehidupan iman kita. Itu yang kedua. Kenikmatan yang ketiga ketika di surga itu apa? Berjumpa dengan keluarganya. Makanya Allah terangkan berkali-kali bagaimana keluarga itu dipertemukan dalam konteks kehidupan kelak mereka di akhirat, untuk menggambarkan kepada kita betapa besarnya masalah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ketika kita memiliki sebuah keluarga, terutama ketika keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul melapangkan hati kita menuju kepada Allah. Makanya saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi kembali, laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada perkara yang paling menggembirakan dan melapangkan hati manusia itu kecuali kapan? Ketika dia mendapati suaminya, istrinya, anaknya taat kepada Allah, satu irama, satu frekuensi menuju kepada Allah. Itu perkara yang paling menggembirakan. Makanya kalau kita bertengkar, kok pertengkaran kita dengan teman SMP, kita masih punya kekuatan. Kalau kita bertengkar dengan teman-teman circle komunitas bisnis kita masih bisa pasang status. Coba kalau ada orang bertengkar dengan bapaknya, bertengkar ibunya, bertengkar dengan anaknya, langsung terkuras energi yang kita miliki. Orang itu, maaf ya Bu, ibu kalau bertengkar dengan teman arisan masih bisa pasang status WA. Ini yang ketawa yang suka pasang status WA. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Kalau kita bertengkar dengan teman satu taklim, itu masih bisa kita mampir ke teman yang satu frekuensi, satu blok dengan kita. Tapi kalau kita bertengkar dengan keluarga, menguras tenaga kita, menguras fokus dan perhatian kita. Makanya betul, sampai kita bisa membayangkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Salah satu di antara adab pedih pada kehidupan di akhirat itu apa? Sebelum orang itu masuk di dalam neraka, ada keluarga-keluarga yang mereka bertengkar hebat pada kehidupan di akhirat sebelum mereka dimasukkan oleh Allah ke neraka, disebabkan karena mereka tidak berada pada jalur keimanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, inilah keluarga. Makanya saya pernah berjumpa, ini kisah nyata,
Saya pernah berjumpa dengan salah satu orang kaya di Indonesia, entah nomor berapanya saya kurang tahu. Beliau menyampaikan kepada saya, Masya Allah, saya ini punya apa yang tidak dimiliki banyak orang, Ustaz. Tapi saya lagi jauh sama anak saya. Saya ibaratnya ke barat, dia ke timur. Saya ke timur, dia ke barat. Dan itu betul-betul menjadikan apa yang saya capai dalam urusan finansial dan urusan bisnis itu seakan-akan tidak ada lagi harganya. Ketika saya tahu anak yang saya gadang untuk menjadi pengganti dari kerajaan bisnis yang saya miliki ini, ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Perhatikan, itu menjadi masalah besar. Makanya akhirnya kita paham kan, kenapa kok sampai Allah turunkan surat An-Nur, surat lengkap panduan kita di dalam berumah tangga. Allah bahas itu secara lengkap, bagaimana aturan kita kalau masuk rumah kamarnya orang tua kita, sampai aturan anak masuk kamar orang tuanya ada aturannya. Oh, anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya itu dalam 3 waktu, sebelum subuh, ketika matahari tepat di atas kepala kita, dan ketika habis isya. Kenapa pada 3 waktu ini anak tidak boleh masuk ke kamar kita? Karena pada 3 waktu ini orang tuanya sedang melonggarkan sebagian besar dari pakaiannya. Yang kita ambil sebuah analogi adalah kalau urusan anak masuk ke kamar orang tuanya diatur oleh Allah berapa waktu yang tidak boleh bagi anak masuk kepada kamar orang tuanya kecuali dengan izin, apalagi masalah yang lain. Dan banyak di antara kita tidak paham agama yang paling detail mengatur masalah keluarga dan masalah hubungan antara suami istri dan orang tua dengan anak, agama Allah. Kalau urusan kamar, urusan anak mengetuk pintu saja diatur oleh Allah, dalam urusan yang lebih besar daripada itu pasti diatur. Tapi ironisnya kita semuanya terkadang terputus referensi kita terhadap hukum ini yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita, dan akhirnya banyak perkara yang kita jumpai dan menjadi evaluasi pada kehidupan saya dan kehidupan kita semuanya. Dan inilah yang menjadikan kita paham keluarga itu masalah besar. Kehidupan akhirat itu bergantung kepada keluarga. Makanya saya nggak bisa bayangkan ya, kalau ada sampai misalkan contoh ada orang tua menggoreskan hutang pengasuhan sama anak, lalu anak tidak punya upaya untuk memaafkan orang tuanya, terus circle-nya itu terus berlanjut terus. Kehidupan dunianya semacam apa lagi dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ini yang pertama. Jadi apapun suami kita, siapapun istri kita, siapapun anak-anak kita, itu merupakan bagian dari sebuah komponen besar yang Allah berikan kepada kita. Pastikan itu adalah membawa kebaikan kita pada urusan akhirat kelak, dan itulah yang kita harus paham. Makanya di dalam pernikahan disebut dengan kata misaqan ghalidha. Orang sinetron mengartikan kata misaqan ghalidha dengan sebuah kata dan definisi ikatan suci. Salah. Orang sinetron tidak pernah belajar tafsir. Makanya judulnya ikatan suci, ganteng-ganteng serigala, nggak masuk akal. Kata misaqan ghalidha itu bukan ikatan suci. Kata misaqan ghalidha itu adalah ikatan besar yang melibatkan kewajiban dalam urusan dunia dan akhirat seseorang, yang mengakibatkan apa yang terjadi pada kehidupan kelak di akhirat. Itulah yang kata misaqan ghalidha. Makanya pernikahan akadnya pendek, tanggung jawabnya apa yang panjang. Akadnya tidak sampai 1 menit, tapi tanggung jawabnya untuk orang tua kita, bukan hanya untuk kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Jangan dipikir nikah itu hanya untuk kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Semuanya terlibat setelah seseorang itu melibatkan kata misaqan ghalidha. Makanya nikah itu akadnya nggak sampai 1 menit. Saya aja masih hafal itu akadnya. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Tidak sampai setengah menit malah. Begitu cepat akadnya diucapkan. Tapi yang panjang itu tanggung jawabnya, karena urusan besar itu terletak pada urusan ini. Makanya saking pentingnya urusan keluarga, sampai orang ketika nanti di surga itu masih disisakan untuk berkeluarga. Dan tidak ada manusia di surga yang mereka tanpa punya keluarga. Ibunda Maryam, apakah punya keluarga? Punya keluarga. Syekh Utsaimin menyampaikan, Ibunda Maryam nanti menikah, walaupun ketika di dunia tidak menikah. Dengan siapa beliau menikah? Dengan seorang laki-laki yang sepadan dengan imannya Ibunda Aisyah, Ibunda Maryam.
Ibunda Asia juga sama. Bahkan Allah mengatakan walahum fiha azwajum mutahharah. Setiap orang ketika mereka itu berada di surga, mereka mendapatkan pasangan yang disucikan oleh Allah. Saking pentingnya keluarga, Allah tidak perkenankan surga kecuali di dalamnya harus punya keluarga. Masya Allah. Maka ini sekaligus memotivasi bagi yang belum menikah. Menikahlah sebelum Dajjal muncul, sebelum urusan menjadi tambah berat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti, kenapa urusan keluarga itu menjadi urusan penting pada kehidupan kita untuk kita bahas secara runut, secara sistematik pada kehidupan rumpun ilmu yang kita kaji. Yang kedua, karena sesungguhnya urusan keluarga itu akan membentuk sebuah peradaban dan kualitas kehidupan itu tergantung pada keluarga. Mari kita merenungkan surat Al-Furqan 74, ibu-ibu dan bapak. Doanya sama-sama kita hafal, doanya sama-sama kita telah mengerti. Doanya itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa Masya Allah. Banyak para ulama mentadaburi, tetapi kita tidak mentadaburinya. Karena doa ini terkadang kita anggap biasa. Ini doa luar biasa. Mari kita bahas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami, istri-istri kami, suami-suami kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Saya akan terangkan dari belakang dulu, baru beranjak ke depan dari ayat ini. Kalau kita bedah dari belakang, di situ ada sebuah perintah dari Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti kalau menjadi muslim atau menjadi muslimah tidak boleh apa adanya dan ala kadarnya, tapi harus betul-betul menjadi yang berkualitas dan menjadi pemimpin kalau bisa. Jangan menjadi makmum, apalagi makmum masbuk ya, di belakang, tapi jadilah pemimpin. Kalau punya program, saya ingin program saya ini adalah program yang terbaik untuk umat. Itu namanya waj'alna lil muttaqina imama. Kalau punya anak, anak saya adalah menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Itulah perintahnya Allah. Makanya ibu, bapak harus betul-betul menanamkan kepada anak-anak kita, kamu harus menjadi orang yang terhebat dalam pencapaian akhiratmu. Karena Allah menyuruh kita, menyuruh ibu, menyuruh kamu, waj'alna lil muttaqina imama. Bukan menjadi orang yang apa adanya dan ala kadarnya. Setelah kita membahas waj'alna lil muttaqina imama, kita beranjak kepada awal dari ayat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa permintaan yang kedua menjadikan kita pemimpin, tetapi permintaan yang pertama seakan-akan tidak ada kaitannya dan tidak ada keterkaitannya? Permintaan yang pertama pada ayat ini apa? Surat Al-Furqan 74. Ya Allah, jadikanlah kami atau pasangan kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Seakan-akan apa hubungannya keluarga dan konsep kehidupan kita supaya kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa? Kalau kita tidak mentadaburi, mungkin kita tidak menangkap relate dan menangkap keterkaitan antara permintaan yang pertama dan permintaan yang kedua. Ya sudah, doa ini menjabarkan kepada kita dua permintaan supaya istri kita, suami kita penyejuk pandangan, anak-anak kita penyejuk pandangan, dan kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Bagi yang tidak mentadaburi ayat itu, kalau tidak daburin, gersang, tidak bisa menjadi petunjuk. Para ulama memberikan tadabbur, menyelami ayat ini dan berkata, kenapa permohonan pertama diletakkan oleh Allah sebelum permohonan yang kedua? Maka dijawab, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menjadikan anak kita, keturunan kita, suami kita, hatta istri kita, mereka terbaik pada kehidupan mereka sampai kita memiliki keluarga yang betul-betul keluarga qurrata a'yun. Makanya rata-rata pahlawan Islam itu lahir dari keluarga yang rukun. Makanya sampai kita mendapati para psikolog berkata di dalam penelitian mereka, rata-rata anak bermasalah itu karena korban perceraian. Tapi seluruh pahlawan Islam itu rata-rata dari keluarga-keluarga yang keluarga mereka itu qurrata a'yun.
Makanya maaf ibu dan bapak, jangan mengharapkan anak kita menjadi berkualitas lalu menjadi waja'alna lil muttaqina imama kalau hubungan antara suami istri dalam hubungan yang tidak menjadi qurrata a'yun. Makanya Allah menyebutkan kata min azwajina, pasangan kamu itu diletakkan oleh Allah lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Dzurriyyatina itu apa? Keturunan. Kalau azwajina pasangan. Berarti yang kita minta kepada Allah itu apa? Jadikanlah pasangan kami qurrata a'yun. Kalau pasangan kita sudah qurrata a'yun, anakmu akan mudah menjadi qurrata a'yun dan kamu akan berkualitas dalam kehidupan. Laki-laki akan memuncak pada potensinya yang terbaik ketika dia memiliki circle dan memiliki support system yang terbaik dari istrinya yang qurrata a'yun, dari bapak dan ibunya yang qurrata a'yun. Akhirnya dia mampu melejitkan potensinya. Tapi kalau ada seorang laki-laki ternyata support sistemnya dari istrinya atau dari orang tuanya tidak menjadi qurrata a'yun, support sistemnya ini ada yang bermasalah, biasanya akhirnya tidak menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Maka disinilah kita akhirnya paham. Makanya Allah sebutkan, kenapa disebutkan kata azwajina dulu sebelum kata dzurriyyatina? Karena jangan mengharapkan anak kita itu akan menjadi qurrata a'yun kalau orang tuanya tidak menjadi qurrata a'yun. Kenapa seorang istri harus menahan diri dari perkara yang melampaui batas kepada suaminya? Karena dia tahu kalau dia melampangkan hatinya untuk suaminya, ada kebaikan yang dia tanam untuk anaknya. Inilah yang menjadikan seorang laki-laki ketika dia digoda dengan perempuan supaya tidak berzina. Kenapa? Kalau dia menahan diri dari perzinahan walaupun godaan itu melekat pada dirinya, maka ketika dia berkomitmen untuk menjadi qurrata a'yun dengan tidak mendekati zina, Allah akan jadikan anak-anaknya pun terjaga dari perzinahan dan berkualitas dari apa yang terjadi dari orang tuanya dulu. Makanya maaf, jangan sampai anak kita durhaka sama kita karena kita durhaka dulu kepada pasangan kita ketika melahirkan anak itu, sehingga akhirnya anak itu tidak bisa menjadi lil muttaqina imama, dan ini yang bisa bermasalah besar pada kehidupan. Makanya akhirnya kita dapetin Rabbana hablana min azwajina. Masya Allah ya, berarti Allah tuh nyuruh kita, ayo kamu itu harus betul-betul menjadi qurrata a'yun. Dan menjadi qurrata a'yun itu bukan sesuatu yang bisa kita raih dengan kita mudah membalikkan tangan. Ada perkara besar yang harus dikerjakan dan dilakukan sampai akhirnya kita mampu memiliki sebuah keluarga yang memiliki keluarga yang qurrata a'yun. Maaf ya, arti qurrata a'yun itu apa sih? Kalau bukan terjemah, qurrata a'yun itu adalah penyejuk pandangan mata. Sudah selesai di situ. Kalau kita membuka terjemah lewat terjemah depak atau terjemah yang lain. Sekarang mari kita buka qurrata a'yun. Kalau kita mentadaburi secara tafsir bilafzi, tafsirnya dengan kata, ada sebuah penjelasan bagus dari salah satu ahlu lughah. Ahlu lughah itu ilmu bahasa, ulama bahasa. Ulama itu banyak ibu dan bapak, ada ulama nahwu, ada ulama sorof, ada ulama bahasa. Makanya janganlah kita sombong, di atas kita masih banyak orang yang berilmu. Jangan suka memvonis, di atas kita ini masih banyak orang yang lebih dalam ilmunya daripada kita. Ada ahlu lughah itu berkata, qurrata a'yun itu diartikan oleh beliau ketika beliau melihat onta. Beliau melihat onta. Ketika beliau melihat onta, ada salah satu keistimewaan onta. Keistimewaan onta itu apa? Onta itu kalau dia berjalan di tengah badai yang begitu luar biasa menerbangkan angin, pasir, kerikil, maka onta itu masih bisa berjalan. Itu onta. Jadi onta itu kalau ada badai tidak berhenti. Hewan-hewan lain kalau ada badai di tengah padang pasir berhenti. Kuda berhenti, kambing berhenti, keledai berhenti, karena mereka tidak kuat menahan seluruh kekuatan pasir dan kerikil yang diterbangkan oleh angin. Beda dengan onta, onta tetap berjalan. Apa penyebabnya onta itu masih bisa berjalan ketika badai itu luar biasa mengepung mereka ketika di perjalanan di tengah padang pasir? Karena onta itu memiliki sebuah bulu yang turun secara otomatis kalau terjadi badai. Turun lalu kemudian menjaga kelopak matanya dari badai
dari pasir, dari kerikil yang diterbangkan oleh angin. Itu onta. Masya Allah. Ahlul lughah, ilmu bahasa, ilmu ulama, para ahli bahasa itu mengatakan qurrata ayun itu sebagaimana bulu onta yang turun ketika badai sedang turun. Itulah namanya qurrata ayun. Jadi maaf ibu dan bapak, kapan keluarga kita sebut dengan keluarga qurrata ayun? Kalau kilat halilintar menyambar-nyambar, lalu kita pulang membuka pintu rumah kita, lalu semua suara memekakkan telinga yang kita dengarkan di luar hilang seketika, kayak rumah kita ada peredamnya. Itulah keluarga qurrata ayun. Masya Allah ya, dalam sekali kata-kata itu. Kalau ada seorang suami, dia mendengar suara memekakkan telinga di luar dengan berbagai macam perkara, sekalinya dia pulang, seluruh suara yang ada di luar itu tidak lagi terdengar. Ketika dia membuka pintu rumahnya, seakan pintu rumahnya itu ada peredam suaranya. Itulah qurrata ayun. Seorang istri, kilatnya lagi menyambar-nyambar ketika membuka handphone, mungkin lagi bertengkar dengan temannya gara-gara pasang story, lalu dia berprasangka ini storynya nyindir saya ini gitu. Lalu terjadi halilintar luar biasa di dalam hatinya, gemuruhnya luar biasa. Ketika handphone itu diletakkan dan dia melihat suaminya, maka luruh merendah, menurun halilintar itu suaranya. Itulah yang disebut dengan qurrata ayun. Makanya anak kalau sudah mendapati rumahnya qurrata ayun, insya Allah dia akan terjaga dari berbagai macam kerusakan selain dari pertolongan dan rahmatnya Allah. Saya pernah bicara Bu dengan psikolog. Nah, ini psikolog pernah ngobrol, istri saya juga pernah menyampaikan, rata-rata perempuan yang berzina, naudzubillah min dzalik, itu karena dia tidak punya figur ayah yang betul-betul hangat untuk dia. Akhirnya dia pelariannya mencari laki-laki yang bisa memberikan kehangatan yang dia tidak dapatkan di dalam rumahnya. Itu kalau seorang perempuan, salah satu penyebab perempuan itu banyak berzina dari sudut pandang psikologi. Kalau dari sudut pandang laki-laki, kenapa laki-laki itu berzina? Ya salah satunya karena berantakan urusan sholat. Rata-rata pelaku zina itu selalu tidak beres sholatnya, kalau itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, selalu ada kaitannya, jauhnya dia dari bapaknya. Karena seorang wanita yang mendapatkan penuh kasih sayang dari bapaknya, maka dia menjadi wanita yang memiliki resisten yang cukup besar, memiliki tembok yang cukup tebal dari perilaku-perilaku yang bisa mengajaknya dia dalam perbuatan zina. Makanya kembali kepada tadi, betul kalau kata Allah itu menyampaikan apa? Qurrata ayun. Dan itu adalah membentuk peradaban. Makanya kita lihat ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambal, semuanya lahir dari keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang mereka menetapkan tujuan mereka itu adalah surga, keluarga-keluarga yang selalu ihtisab, menetapkan pahala atas apa yang mereka temui dari problematika mereka berumah tangga itu kembalinya kepada Allah. Maka disitulah kita akan mendapati keturunan mereka itu menjadi berkualitas. Makanya inilah yang kedua, kenapa masalah keluarga itu penting? Ya ini masalah besar. Makanya kenapa suami istri ketika sebelum menikah harus betul-betul memastikan, laki-laki dan perempuan sebelum menikah, keputusan kamu untuk menikah bukan hanya baik tapi harus tepat. Maaf ya Bu, kadang-kadang istri kita baik, suami kita baik, tapi kadang-kadang tidak tepat. Baik untuk kita tapi tidak tepat untuk keluarga kita, untuk urusan kita, untuk kehidupan kita di masa mendatang. Makanya dalam jodoh itu dibutuhkan dua, baik dan tepat. Ukuran ketepatan itu diukur dari mana? Dari salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Lihat, perhatikan dalam salat istikharah, in kunta ta'lam, ya Allah kalau engkau mengetahui, anna hadzal amra, urusan ini, khairun li, khairun li itu adalah baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibatu amri, dan kehidupanku nanti, dan kehidupan kelakku di akhirat, maka tetapkanlah untukku.
Makanya akhirnya para ulama sampai mereka membuat sebuah statement dan petunjuk, menikah itu untuk membentuk qurrata a'yun maka dibutuhkan apa? Baik dan tepat. Kadang-kadang dia baik untuk kita tapi tidak tepat untuk bapak dan ibu kita. Kadang-kadang dia baik untuk kita, baik untuk orang tua kita, tapi tidak baik untuk urusan kita di masa tua. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya dalam pernikahan itu prosesnya, kenapa harus melihat banyak hal, harus beristikharah kepada Allah berulang-ulang, karena pada dasarnya ada sebuah perkara besar yang kita harapkan dalam pernikahan itu ketika kita bisa mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun. Lah itu yang kedua. Jadi kalau kita sekali lagi mempelajari tentang konsep kita di dalam masalah pernikahan yang kita kaji, kita ulang kembali dari apa yang disampaikan oleh para ulama salafus salih, pada dasarnya kita sedang mempersiapkan sebuah qurrata a'yun. Kalau rumah kita sudah qurrata a'yun, maka sesungguhnya anak-anak kita mereka akan berkualitas. Apapun yang ada di dalam rumah itu akan berkualitas ketika didasarkan kepada sebuah keluarga yang qurrata a'yun. Ini yang kedua. Yang ketiga, alasannya pemilihan ini menjadi tema penting untuk kita kaji adalah sesungguhnya para ulama itu berkata kepada kita dalam sebuah statement. Ada sebuah statement ulama yang mengatakan begini, tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Karena apa? Karena bisa jadi ada orang yang selamat pada 2 tahun pertama tapi belum tentu selamat pada 4 tahun berikutnya. Ada orang yang selamat pada 5 tahun pertama tapi mungkin dia tidak selamat pada 10 tahun berikutnya. Ada yang selamat 10 tahun pertama tidak selamat pada 15 tahun berikutnya. Ada yang selamat 15 tahun berikutnya belum tentu selamat pada 20 tahun berikutnya. Dan itu terus berlangsung pada kehidupan manusia. Kita paham ya, nikah itu kayak mawar. Ada keindahannya tapi harus siap dengan durinya. Pernikahan itu kayak permukaan air laut. Permukaan air laut itu memantulkan cahaya biru yang indah dari langit, tetapi harus siap dengan karang di bawah permukaan laut yang tenang dan indah itu. Itulah pernikahan. Dan pernikahan itu terkadang yang menjadikan kita sering terperosok, saya atau semuanya kita, itu terperosok adalah ketika kita selalu melihat indahnya tetapi lupa kepada duri yang kita jumpai dan kita dapatkan. Makanya ini ada kisah nyata, ada satu ikhwan umurnya 32 tahun, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau, datang ke saya dalam kondisi sedih. Saya tanya, ada apa akhi? Masalah berat Ustaz. Saat itu masih ada beberapa tamu yang lainnya, karena beliau pengen cerita, kelihatannya tertahan karena dia butuh privasi. Saya arahkan, ya sudah masuk aja ke kantor saja. Beliau datang ke kantor kami di Rumah Dakwah Syamilah. Semoga nanti kapan-kapan ibu-ibu dan bapak bisa datang ke kantor Rumah Dakwah Syamilah yang ada di Kemang Pratama. Amin insyaallah. Maka saya masukkan beliau ke kantor. Saya tanya, antum ada apa? Lalu beliau nangis. Lalu berkata, orang tua saya bercerai Ustaz. Saya tanya, setelah berapa lama menikahnya? 31 tahun. 31 tahun. Coba kalau kita menghitungnya dari bulan purnama, berapa purnama yang sudah dilewati? Kalau kita melihat bulannya sudah berapa bulan dilewati, berapa ratus malam telah dijalani, berapa puluh siang yang telah dilewati. Dan akhirnya terjadi perceraian setelah 32 tahun menikah. 31 tahun menikah. Beliau umur 32, Masya Allah. Disinilah kita belajar. Ketika saya mendengarkan kisah beliau, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya peluk, saya berkata ya semoga Allah berikan. Masa-masa kayak gini berat akhi, paling berat. Saya ngomong ini masa yang paling berat. Saya pun menyadari betul. Saya doakan semoga antum dilapangkan. Hati anak manakah yang kuat melihat orang tuanya setelah 32 tahun akhirnya memutuskan secara sah dan meyakinkan untuk berpisah tanpa bisa dipengaruhi kembali untuk rujuk. Masya Allah. Lalu akhirnya saya mencoba balik gitu. Saya mencoba mencari lewat kitab-kitab PDF
Saya mencari apa ya perkataan ulama tentang kisah yang baru saya dapatkan ini. Saya mendapatkan ada salah satu perkataan ulama, pernikahan itu tidak ada senioritas. Terkadang ada orang 5 tahun pertama selamat, belum tentu 5 tahun berikutnya. Makanya kenapalah di situ kita akhirnya di dalam perkataan para ulama itu apa? Kenapa kita salah satunya ibu dan bapak? Kenapa di dalam sunnah kita tidak boleh memperlihatkan kemesraan secara belak-belakan di depan umum? Misalkan cium kening, terus dipeluk, difoto cekrek. Ya. Ibu dan bapak tahu nggak kenapa itu dimakruhkan? Ndak haram, ndak dosa. Jangan dikatakan itu dosa, itu makruh. Sampai kita jumpai, lihat perhatian para ulama. Karena khawatir yang melihat itu, mereka tidak semuanya memiliki hati yang bersih. Lalu mereka memiliki mata yang hasad, sadar atau tidak sadar. Wah, dia mencium kening istrinya, Masya Allah. Ya kalau ngucapin Masya Allah, kalau beda yang diucapin gitu ya. Saya tahu. Akhirnya mata hasad ini menghilangkan keberkahan. Jadi kalau ibu sering, ada banyak jamaah sering nanya, kenapa nggak boleh memperlihatkan kemesraan suami istri, Ustaz? Seperti mencium kening, seperti kemudian mencium tangan, kemudian memeluknya, artinya kemesraan fisik loh. Kecuali kemesraan dalam komunikasi tidak ada masalah. Karena Rasulullah juga memperlihatkan kemesraan dalam komunikasi. Yang tidak boleh itu kemesraan secara fisik, itu tidak boleh. Karena tidak setiap mata yang melihat itu mereka memiliki hati yang bersih. Loh, sampai perhatian para ulama itu kalau kita bedah di kitab, saya tuh baru tersadar. Loh, sampai sedetail itu mereka memperlihatkan bagaimana penjagaan terhadap rumah tangga. Kenapa para ulama sampai sedetail itu melihat ruang kosong yang tidak kita lihat dengan mata kita? Karena para ulama tahu bagaimana mereka menghayati sebuah hadis yang disampaikan Nabi. Tidak ada perkara yang diinginkan iblis setelah melihat manusia ketika mereka menikah. Tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang dihasratkan, dan tidak ada yang dinafsui oleh iblis kecuali melihat orang yang menikah itu berpisah. Itu kata para ulama. Teguran untuk saya, teguran untuk kita. Sekali lagi untuk saya, untuk kita semuanya. Lu sampai urusan kita mau mesra itu makruh sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan, loh itu kan istri saya, Ustaz. Nah yang bilang istri tetangga siapa? Gitu. Tapi arahan ulama itu sampai sedetail itu. Dan ulama kalau mengarahkan itu bukan untuk menyindir kita, tapi mengarahkan kita. Kadang-kadang ilmu itu merupakan sindiran untuk kita, untuk saya, untuk kita semuanya. Tapi di balik sindiran itu ada sebuah petunjuk. Sampai para ulama menerangkan semacam itu. Kenapa kita harus menjaga istri kita? Kenapa kita harus menjaga istri kita? Karena tidak setiap laki-laki yang melihat istri kita itu hatinya bersih. Maaf ya kalau saya sering ditanya gini. Ini tidak terlepas dari perbedaan, tapi maaf, jangan jadikan pegangan saya dibenturkan dengan pilihan ustadz yang lain. Saya memilih untuk tidak memperlihatkan istri saya, zaujah saya dalam kehidupan berdakwah. Tidak saya posting di Instagram atau sosial media saya. Kenapa pilihan itu saya ambil? Karena saya terinspirasi dengan seorang ulama ketika mengatakan, karena tidak setiap orang yang melihat wajah istrimu itu mereka punya hati yang bersih. Dan biarlah kecantikan istri saya yang untuk saya dan keluarga. Menurut saya istri saya cantik, ya, kan relatif ya. Ya kecantikan itu untuk saya. Dan saya teringat dengan apa yang ditulis oleh ulama itu. Yang ketika saya mendapati ada tulisan yang sudah lama saya baca, hati-hati terhadap wajah istrimu. Karena tidak setiap orang yang memandang wajah istrimu itu memiliki hati yang bersih. Loh, sampai ulama menerangkan ini semuanya, jangan kita lihat secara spesifik perkara itunya. Yang kita lihat itu dari jarak terjauhnya. Kenapa para ulama sampai mengarahkan sedetail itu ke dalam kehidupan kita? Karena bisa jadi hilangnya keberkahan yang menyebabkan banyaknya persoalan dalam kehidupan kita itu apa? Karena hal-hal yang kita pandang biasa tetapi menjadi anak panahnya setan untuk menghilangkan keterikatan antara kita dengan keluarga kita. Makanya tadi tidak ada senioritas di dalam pernikahan.
Makanya tidak ada permintaan yang harus kita lazimi setiap waktunya dan setiap saatnya, kecuali permintaan kita kepada keluarga kita. Siapa orang yang paling berat dengan doanya ibu? Suami ibu. Kalau ibu mendoakan orang lain lebih dulu daripada suami kita, berarti prosesnya kita di dalam kita berumah tangga masih kurang benar di dalam urutan skala prioritas. Makanya sampai ulama itu berkata, nikah itu merupakan bagian dari kekuatan doa. Makanya apa ucapan orang kalau baru nikah? Ucapan orang itu kalau kita nikah, apa yang diharapkan dari tamu undangan? Bukan hadiahnya. Hadiahnya boleh lah, tapi yang paling penting bukan hadiahnya. Tapi yang paling penting ucapan orang ketika orang itu mendatangi kita nikah, lalu kemudian tamu datang, yang paling penting ucapan mereka ketika mengucapkan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jangan diganti-ganti ya, jangan kamu pasti tahulah kamu itu butuh apa bro gitu. Enggak, jangan gitu. Ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan ketika menerangkan tentang kekuatan doa kepada tamu ketika mendatangi pengantin, karena Hasan Al-Basri itu berkata, karena semakin banyak doa yang datang dari orang solih ketika mendoakan pernikahanmu, semakin jauh jerat dan belitan iblis dalam kehidupan kita berumah tangga. Lu sampai segitu detailnya loh Islam itu jagain kita dari ruang yang sering kita lelekan. Makanya apa yang dilakukan suami pertama kali ketika baru sah? Apa yang dilakukan pertama kali suami? Apa yang dilakukan pertama kali suami Ustaz? Kalau baru sah Ustaz? Beliau tersenyum. Jangan mikir yang jauh-jauh dulu. Apa yang dilakukan suami ketika baru sah dalam kulturnya sunnah? Orang laki-laki ketika baru sah, qabiltu nikaha wa taswizaha bimahrin madkurin halan. Apa yang pertama kali dilakukan seorang laki-laki? Ya sudah, kita cukupkan kajian kita. Apa ibu? Yang pertama kali dilakukan seorang suami ketika baru selesai nikah, itu langsung mendatangi istrinya, ngecup keningnya, mendoakan. Itu yang dilakukan pertama kali sebelum sholat. Jadi pertama kali kalau seorang suami baru menghalalkan seorang wanita, mendatangi, ngecup keningnya, berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan dari kebaikan wanita ini dan apa yang Engkau anugerahkan di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan di dalamnya. Berdoa. Kenapa? Imam Nawawi menjelaskan kenapa pertama kali kulturnya sunnah ketika baru menikah itu mengecup kening istri kita. Karena di situ diterangkan kita menjadi laki-laki tidak akan kuat bagaimana membimbing seorang istri kecuali pertolongan Allah. Dan seorang istri yang panjang perasaannya, pendek logikanya, tidak bisa ngikutin laki-laki kalau bukan karena pertolongan Allah. Masya Allah. Setelah itu ngapain? Sholat. Sholat itu kalau kita bedah maknanya, apa artinya sholat itu? Doa lagi. Kenapa? Yang kedua setelah kita nikah itu sholat. Ada banyak makna yang disampaikan oleh para ulama. Karena habis sholat, kita habis ngecup kening, kita ketemu tamu, kemudian ditarik tangan istrinya, sholat 2 rakaat. Kalau dalam bahasa romantisme adalah karena tidak ada pemandangan paling indah kecuali seorang istri melihat suaminya di atas sajadah. Itu bahasa romantisme. Kalau para ulama menegaskan karena sholat itu merupakan bentuk pertolongan, makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Dan diletakkan pertama kali sholat sunnah 2 rakaat setelah nikah itu karena apa? Untuk memberikan pertolongan besar pada kehidupan kita berumah tangga. Karena kita tidak pernah tahu karang mana yang kita akan temukan, duri mana yang akan menancap pada perjalanan kehidupan kita berumah tangga. Allah, Masya Allah ya. Makanya terkadang kita dalam menikah ketika melalaikan kultur-kulturnya sunnah tanpa kita sadari, ketika kita pandang syariat sunnah itu dengan sebelah mata lalu kita tinggalkan, maka akibatnya tanpa terasa itu berakibat panjang pada kehidupan kita tanpa kita mengetahui bahwasanya itu berdampak besar pada kehidupan kita. Makanya Masya Allah ini ada pasangan suami istri, bapak dan ibu menceritakan tentang anak. Lalu sudah datang ke beberapa ustadz, datang juga kepada kami. Lalu kita bedah satu-satu.
Pak gimana ya kok bisa gini? Ayo Pak, sama-sama saya belajar, saya juga punya anak. Ayo kita belajar, yuk kita bedah. Dari pertama, sebelum nikahnya bagaimana, setelah menikah bagaimana, sampai berhubungan suami istri bagaimana. Di situ akhirnya kelihatan checklistnya itu enggak dapat semuanya. Dari sebelum nikah sudah terjadi hubungan yang haram, sampai ketika nikah, lalu ketika ada hubungan suami istri ternyata Masya Allah ternyata tidak didahului dengan doa, lalu sampai akhirnya doa itu mempengaruhi bagaimana kualitas anak. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya yang ketiga, ini senioritas, tidak ada senioritas dalam berdoa. Hatta para sahabat ada yang bercerai, hatta para sahabat hampir bercerai, hatta Ibnu Umar saja, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hampir bercerai. Hatta seorang sahabat pun sebagian di antara mereka ada yang mereka itu berpisah. Karena ini merupakan masalah yang kita harus gali menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Makanya kita ingat ada sebuah kaidah, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu merupakan pelajaran untuk kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami pernikahan itu Masya Allah hal yang besar. Dan tidak ada senioritas di dalam kita, di dalam menikah. Makanya mendoakan terus setiap waktunya. Maaf ya ibu, kalau ibu tanya sama seseorang, siapa yang paling berhak dengan doamu, wahai laki-laki? Istri saya setelah bapak dan ibu saya, istri saya. Kalau saya tidak pernah menyebutkan nama istri saya di hadapan Allah dalam berdoa, fix dan confirm, berarti kita belum mencintainya dalam dunia dan akhirat. Ada seorang wanita, kata para ulama, ketika ditanya siapa yang paling kau banyak doakan setelah bapak dan ibumu, lalu dia tidak menyebutkan nama suaminya, baik ketika dia umroh, ketika tawaf di tempat-tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, ketika dia puasa dan lain sebagainya, ternyata dia tidak pernah menyebutkan nama suaminya. Para ulama itu memiliki sebuah indikator, kalau ada suami istri jarang mendoakan pasangannya, padahal dia tahu tantangan di dalam berkeluarga itu besarnya luar biasa, fix dan confirm, berarti dia mungkin mencintainya hanya di dunia tapi belum mencintainya pada urusan di akhirat. Masya Allah, ini teguran untuk kita, saya, untuk kita semuanya. Dan inilah yang menjadikan 3 alasan kenapa kita harus memilih materi ini menjadi sebuah materi yang kita pelajari. Makanya tadi di awal saya mengatakan materi ini kayak air ibu, semua orang membutuhkan, yang ngomong lebih membutuhkan daripada yang mendengar. Karena yang namanya air setiap orang itu membutuhkan. Mau ente kaya, mau ente miskin, mau ente pinter, mau ente tidak pinter, mau ente di kota, semuanya membutuhkan materi, membutuhkan air. Dan itulah materi penting. Dan inilah yang menjadikan kita berharap semoga dengan kita mengulang kembali apa nasihat yang disampaikan ulama pada kehidupan kita akan memberikan sebuah pencerahan untuk kita. Sehingga kalaupun terjadi adanya duri, maka duri itu tidak membuat kita mati. Kalaupun kita tersambar dengan karang di atas permukaannya, tidak membuat kita tenggelam dan karam. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa kita harus memilih materi ini. Ini baru muqaddimah. Sudah 10:30. Gimana Ustaz? Atau mau kita lanjutkan sampai Isya? Boleh. Saya kira cukup, mungkin muqaddimah dulu, nanti kalau ada waktu insya Allah kita lihat ya, kalau memang dirasa ini memberikan kebaikan nanti kita bisa rutinkan. Walaupun sebenarnya jadwal rutin saya di Darussalam itu masih membahas 175 jalan ke surga yang belum selesai, kalau tidak salah belum selesai. Makanya kemarin saya sempat kaget ketika diberitahu flyer, kan saya tidak terlalu mengupdate gitu. Tiba-tiba flyer itu baru saya tahu kemarin. Loh, kok materinya ini? Bukankah materinya adalah 175 jalan ke surga? Ini materi special edition katanya. Ya sudah, karena ini materi muqaddimah. Karena ini niatnya adalah untuk muqaddimah, pendahuluan, berarti materi saya juga muqaddimah. Jadi materi kita juga prolog, nanti insya Allah kalau ada waktu kita bahas kembali apa sih yang dinasihatkan oleh para ulama untuk menjadi nasihat untuk kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Jadi setidaknya ada 3 yang menjadi alasan kenapa masalah keluarga itu menjadi masalah penting. 1, karena urusan keluarga itu urusan dunia dan akhirat kita. Yang kedua,
Karena kualitas kehidupan dan peradaban dimulai dari arti keluarga. Dan yang ketiga, nah sesungguhnya kita menjumpai karena tidak ada senaritas di dalam kita menikah. Ibu-ibu harus paham ya. Sekarang saya sama tim ini, seminggu ini, tim saya ada di sini, lagi mendapati fenomena yang menggelisahkan, Ibu. Orang banyak anak muda perempuan tidak ingin punya anak. Ini sudah bukan hanya kasus tapi sudah menggejala. Karena terus di-up oleh para influencer. Belum lagi orang yang mereka menganggap pernikahan itu hanya menjadi beban dan banyak masalah. Ibu kalau lihat tren seminggu ini ada sebuah tema, orang tidak mau kawin karena merepotkan. Ini lagi diangkat di beberapa podcast. Belum lagi homo. Saya mendapati, Ibu, Masya Allah ya, di timeline ketika saya lagi ngeliat YouTube timeline saya itu tiba-tiba ada tampilan, ada yang ngirimin saya sebuah link terus ngarahkan ke sebuah timeline, ke sebuah link. Ada salah jamaah itu ngarahkan saya ke sebuah tayangan homo suami laki-laki 2 masih muda umur 20 tahun di dalam tayangan YouTube udah ciuman, sudah dalam satu rumah. Yang satu berperan sebagai perempuan yang masak, yang nyuapin, yang satu berperan sebagai suaminya. Yang membuat lebih kaget lagi adalah ada ratusan komen, dan di antara ratusan yang komen itu apa? Komennya apa? Wah, di-up terus dong, di-upload tiap hari, kami kangen uploadnya. Tidak ada yang mengatakan perbuatan itu laknat. Di antara hampir 300 komen yang saya baca, semuanya senang dengan tayangan itu. Dan itu nyata, dan itu tidak ada yang namanya take down dari Menkominfo. Makanya inilah masalah besar yang kita sekarang jalani. Makanya pertama kali adalah takwinul usroh, memperbaiki kembali kualitas kita di dalam berumah tangga. Semoga terjaga anak dan keturunan kita dalam kehidupan ini. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi dan ada keberkahan di dalam rumah tangga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada beliau.